Oke, sahabat bonsai, jumpa lagi di channel Bonsai Made in Bali. Senang sekali bisa menyapa sahabat bonsai di rumah. Dan di video kali ini ya, jadi berbeda dengan video-video saya sebelumnya. Mungkin ini video kedua kalinya saya membuat video di dalam ruangan. Jadi tujuannya apa? Yaitu tidak lain adalah berbagi ya, memberikan informasi dan juga berbagi bagaimana pengalaman saya dalam memproses bonsai. Dan sebelum lanjut, saya tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada penonton saya yang sudah mensupport channel ini ya, channel Bonsai Made in Bali sampai di sini. Jadi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan lanjut ya, kita ke topik. Jadi apa yang akan saya bicarakan hari ini, yaitu tentang faktor penyebab keberhasilan dalam memprogram bonsai. Dan program bonsai yang kita tujukan ke arah lomba. Jadi bukan bonsai yang hanya kita pakai hiasan di rumah, namun bonsai yang memang kita tujukan ke arah lomba. Jadi tujuannya apa saya membuat bonsai ke arah lomba? Yaitu tidak lain adalah untuk sebagai ajang kreativitas ya. Artinya dengan diadakan lomba-lomba bonsai ini, kita berlomba-lomba untuk membuat bonsai yang berprestasi. Jadi dalam lomba bonsai ini ada perlombaan ya. Jadi kita disuruh membuat bonsai, nanti akan dinilai bagaimana bonsai-bonsai yang terbaik. Jadi dengan adanya lomba bonsai ini menambah semangat kita, apalagi pemula yang masih belajar. Jadi sangat menggebu-gebu ya membuat bonsai yang nanti akan ditujukan atau dibawa ke lomba. Namun kalau membuat bonsai untuk rumahan saja tidak masalah ya, karena itu kan selera atau pilihan sahabat bonsai di rumah. Dan mungkin saya adalah masih pemula ya, saya masih pemula dalam hobi bonsai ini, dan saya masih belajar banyak ya, dan saya juga banyak belajar dari teman-teman yang sudah berpengalaman. Dan juga kita juga sudah gampang ya mengakses informasi di media online seperti di Facebook, seperti di YouTube. Jadi sudah banyak teman-teman yang berpengalaman di dunia bonsai, di lomba bonsai. Jadi saya banyak mengikuti beliau ya. Nah, kembali kita ke topik ya. Jadi topik kali ini yang saya akan bahas adalah bagaimana atau faktor apa penyebab keberhasilan dalam memproses atau memprogram bonsai. Jadi keberhasilan ini yang saya maksud adalah bagaimana kita memproses bonsai. Karena bonsai itu prosesnya lama, tidak hanya sebulan, tidak hanya setahun, namun bisa bertahun-tahun ataupun puluhan tahun. Jadi keberhasilan dalam membuat bonsai adalah bagaimana kita efektif waktu ya. Artinya biasanya kalau kita memproses bonsai 10 tahun, kita bisa memprosesnya 5 tahun. Itu merupakan efektif waktu. Itu merupakan keberhasilan kita dalam memproses bonsai dengan lebih cepat. Walaupun kita tahu bonsai itu tidaklah instan. Jadi teman-teman ya, mudah-mudahan dengan video ini bisa membantu memberikan informasi dan juga menambah wawasan serta bisa menambah semangat di dalam memproses atau membuat bonsai. Nah, jadi faktor apa saja yang menentukan keberhasilan atau tingkat keberhasilan dalam memproses atau memprogram bonsai? Yang pertama adalah kesuburan. Jadi kesuburan itu juga kompleks ya. Jadi bonsai ini adalah hal yang kompleks. Jadi hobi yang kompleks. Jadi harus terus belajar. Karena banyak jenis, setiap jenis penanganannya pun berbeda. Namun yang kali ini saya jelaskan adalah secara umum. Jadi yang faktor pertama adalah kesuburan. Jadi kita jelaskan dulu tentang bagaimana menjaga atau bagaimana membuat pohon kita subur. Kenapa harus disuburkan? Bonsai itu kan kerdil ya, pohon yang dikerdilkan.
Namun pada kenyataannya dalam memproses atau membuat bonsai, kita wajib menyuburkan pohon kita atau bahan bonsai yang akan kita proses. Jadi wajib subur, karena jika tidak subur prosesnya akan lama lagi. Jadi dengan kesuburan prosesnya akan lebih cepat. Jadi pembesaran cepat, balennya cepat, proses pertumbuhannya cepat. Jadi lebih cepat mengejar dari batang, dari akar ya, dari akar, kemudian ke batang, ke cabang, ke anak cabang, ke ranting, ke anak ranting, cucu ranting, dan berikutnya. Prosesnya akan lebih cepat. Jadi bagaimana cara menjaga kesuburan? Yang pertama ya kita bahas adalah media tanam. Media tanam apa yang terbaik ya, atau yang bagus untuk menanam bonsai? Jadi yang kali ini saya jelaskan adalah menanam bonsai di atas pot saja, bukan di ground ya. Jadi media apa? Media yang terbaik menurut saya ya, ini pendapat saya, adalah pasir malang. Namun kita ketahui pasir malang itu harganya lumayan ya, jika kita memelihara banyak pohon atau banyak bahan. Jika hanya 1 atau 10 pohon tidak masalah ya. Namun jika kita memelihara 50-100 pohon, itu luar biasa untuk pengeluarannya. Jadi yang teman-teman yang mungkin memakai pasir malang silahkan. Saya pun juga memakai pasir malang. Jadi media yang terbaik ya untuk menanam atau menjaga kesuburan pohon adalah pasir malang. Dan kita bisa mengganti pasir malang menggunakan pasir sungai yang kita campur dengan sekam, ataupun kita bisa campur dengan kokopit. Namun bagusnya dengan sekam mentah. Pasir sungai kita campur dengan sekam mentah satu-satu ya, ataupun diperbanyak pasir sungainya, tidak masalah. Nah, itu kita bicarakan media ya. Jadi media yang terbaik pasir malang. Kemudian jika kita mencari solusi yang lain, kita bisa menggunakan pasir sungai yang kita campur dengan sekam. Itu untuk media. Kemudian untuk pupuk ya. Pupuk kita bisa menggunakan pupuk alami ya, seperti kotoran kambing, kotoran sapi. Jadi biasanya umumnya gampangnya kita menggunakan menggunakan kotoran kambing ya untuk pupuk. Bisa kotoran kambing yang masih bulat, bisa menggunakan kotoran kambing yang sudah jadi serbuk. Jadi saya menggunakan biasanya kotoran kambing yang sudah dihaluskan atau serbuk. Jadi lebih mudah, lebih praktis. Dan kemudian apa bisa atau boleh menggunakan pupuk kimia atau pupuk buatan? Saya juga sering menggunakan pupuk buatan. Terutama saya menggunakan Dekastar atau Osmokot. Itu sudah teruji, tidak akan menyebabkan pohon kita bermasalah, artinya tetap tumbuh dengan baik dan subur ya. Jadi itu untuk menjaga kesuburan, yang pertama dari media, kemudian dari pupuk, kemudian untuk penyiraman ya. Penyiraman itu berbeda-beda ya, tergantung juga di mana kita tinggal. Jadi kalau di daerah dataran tinggi biasanya penyiraman agak lebih lama waktunya, sedangkan untuk yang berada di daerah panas ya wajib kita melakukan penyiraman bisa sampai 2 kali sehari. Caranya untuk melihat ya, kita lihat medianya saja. Kalau masih basah ya jangan disiram, kalau sudah kering ya kita siram. Jadi wajib ya, jangan sampai kering ya, nanti pohonnya akan bisa layu atau mati ranting. Jadi kesalahan sedikit bisa berbuah fatal ya pada bonsai yang kita program. Karena kalau sudah layu atau mati ranting, kita akan memprogramnya ulang. Jadi wajib telaten ya dalam memelihara bonsai atau menjaga kesuburan bonsai. Kemudian insektisida. Jadi ada beberapa penyakit atau beberapa jenis pohon bonsai yang sering diserang penyakit seperti kupu-kupu putih dan lain-lainnya. Kita bisa melakukan insektisida menggunakan kaliandra ataupun jenis lainnya, ataupun insektisida lainnya ya. Jadi obat pembasmi hama itu bisa kita semprotkan, mungkin berbeda-beda ya, ada yang mungkin sebulan, ataupun kadang-kadang kalau kita lihat sudah ada penyakitnya baru kita semprot. Namun baiknya berkala ya, setiap sebulan sekali ataupun
tergantung juga kerapatan pohon. Kalau semakin rapat ya semakin sering kita melakukan insektisida. Dan setelah perawatan kesehatan, kita juga harus menaruh ya, di mana menaruh pohon. Jadi diwajibkan menaruh pohon di tempat yang full terkena sinar matahari. Itu penting sekali ya untuk kesuburan pohon, karena pohon itu memerlukan sinar matahari untuk melakukan fotosintesis. Jadi dengan menaruhnya di tempat yang full terkena sinar matahari, pertumbuhannya akan semakin baik dan semakin bagus. Dan juga kita bisa menaruhnya di tempat yang mungkin ada anginnya, udara yang artinya udara yang bebas masuk atau angin yang bebas masuk. Jangan menaruh juga di tempat yang kedap udara ya, karena pohon juga artinya pertumbuhannya akan terganggu jika kita taruh di tempat yang kedap udara. Di tempat yang terbuka paling bagus ya kita menaruh bahan bonsai, nanti akan pertumbuhannya akan lebih bagus dan baik. Jadi untuk menjaga kesuburan itu dia ya, dari kuncinya dari medianya, kemudian pemupukannya. Pemupukan juga bisa kita lakukan secara berkala. Kita bisa melakukan pupuk kotoran kambing yang kita haluskan, kemudian kita campur air, kemudian kita melakukan penyiraman secara berkala, mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali, tergantung juga pohon. Kalau kita lihat pohonnya udah mulai kurus ya kita melakukan pemupukan, dan juga kita melakukan pergantian media. Jadi penting juga untuk menjaga kesuburan yaitu mengganti media, karena kita menanam hanya di atas pot kecil, kita wajib juga mengganti medianya. Dan juga kita cek juga akarnya, kadang-kadang akar itu tumbuhnya sampai memenuhi media, itu juga menyebabkan kurangnya kesuburan dari pohon. Jadi wajib pemangkasan akar, kemudian wajib juga melakukan pergantian media secara berkala, biasanya 6 bulan sampai setahun sekali, tergantung juga dari pohon. Jadi kita harus kontrol terus pohonnya. Jika sudah terlihat agak pertumbuhannya kurang bagus ya kita cek apanya yang kurang, pupuknya ataupun medianya. Jadi akarnya penuh ya, memenuhi pot, jadi itu juga mengganggu pertumbuhan dari pohon yang kita akan program. Semakin subur pohon, semakin cepatlah proses dalam membuat bonsai. Dan mungkin untuk kesuburan tidak ada lagi, mungkin hanya sebenarnya simple ya, namun kadang-kadang kita teledor. Jadi kita tahu caranya, namun kadang-kadang mempraktekannya susah karena membutuhkan ketelatenan ya. Dan berikutnya faktor yang kedua ya, faktor yang menyebabkan kita berhasil dalam memprogram bonsai yang kedua adalah bagaimana proses pembentukan. Nah, kalau pembentukan berbeda-beda ya. Jadi membentuk bonsai itu tekniknya berbeda-beda, tergantung dari seni masing-masing. Namun tetap ada sistemnya, atau kita harus mengerti anatomi dari pohon ya. Kita harus mempelajari juga karakter-karakter masing-masing pohon, karena tidak semua pohon juga sama penanganannya ya, karena ada yang percabangan yang rapat, ada yang kurang rapat, ada daunnya yang susah dikecilkan. Jadi kita harus mempelajari dari jenis-jenis pohon atau karakter pohon, dan bagaimana karakter tumbuh dari pohon tersebut. Dan masalah pembentukan juga kita harus mempelajari beberapa gaya ya. Semua gaya harus kita pelajari, gaya pohon, dan ada 5 gaya pohon ya. Yang gaya dasar ya, ada 5. Yang pertama adalah gaya tegak lurus, gaya tegak berliku, kemudian ada gaya miring atau slanting, kemudian ada gaya semi cascade, dan juga ada gaya cascade. Semi cascade itu setengah menggantung, yang cascade itu adalah menggantung. Jadi ada 5 gaya dasar yang mungkin perlu kita praktekkan dalam proses pembentukan bonsai. Jadi kalau kita bicara pembentukan itu kadang-kadang berbeda ya. Jadi proses dalam membentuk bonsai itu berbeda, tergantung kesenangan masing-masing, mau membuat style apa. Yang terpenting adalah bagaimana kita melihat kealamian dari pohon tersebut, bagaimana kita meniru pohon yang di alam. Dan juga jika kita membuat bonsai yang ditujukan untuk ke lomba ya, kita juga harus memperhatikan bagaimana gerak dari pohon tersebut. Gerak lurus,
Kita harus membuat pohon yang tegak lurus, namun yang mengkerucut atau ngepen, yang nirus, itu yang bikin prosesnya lama. Membuat nirus itu yang prosesnya lama. Kemudian kalau kita membuat bonsai yang gaya tegak berliku, ya kita membuat geraknya yang berliku. Kemudian ke arah cabang ya, pembentukan ke arah cabang. Jadi bagaimana kita menaruh atau menempatkan di titik-titik tumbuh cabang. Jadi biasanya kalau gaya tegak kita bikin gaya percabangan di kiri, di kanan, dan di belakang. Di belakang itu sebagai dimensi. Dan untuk pembentukan itu masalah selera lagi, masing-masing memiliki seni yang berbeda. Yang penting tetap ya, bagaimana membuat gerak yang alami, bagaimana membuat pohon itu terlihat tua, bagaimana membuat pohon itu kesannya alami ya, bagaimana membayangkan pohon besar di alam, kemudian kita membuatnya atau mengkonsepnya di atas pot kecil, sehingga kita membuat miniatur pohon di alam yang besar. Bagaimana kita mengkonsepnya di atas pot. Jadi seperti itu ya untuk masalah pembentukan. Jadi masalah pembentukan sedikit saya akan ulas karena ini fleksibel ya, artinya tidak baku. Namun kalau untuk penyuburan ya wajib kita lakukan. Jadi sahabat bonsai mungkin itu ya, dua faktor. Hanya mungkin yang saya tahu hanya dua faktor itu penyebab keberhasilan kita dalam proses atau memprogram bonsai. Jadi yang pertama adalah faktor penyuburan, jadi sudah saya jelaskan. Kemudian faktor yang kedua adalah pembentukan. Bagaimana kita belajar membentuk bonsai. Jadi kadang-kadang kita tahu tekniknya, namun saat prakteknya sangat berat sekali. Kenapa berat? Karena dalam memproses bonsai itu sangat panjang waktunya. Jadi kita harus perlu ketelatenan, kestabilan, pengontrolan yang tetap. Artinya setiap hari kita harus kontrol pohon. Jika kita biarkan, kita liarkan, itu prosesnya akan lama lagi. Dan yang terpenting dalam pembentukan bonsai adalah konsep awal ya. Konsep awalnya kita dapat bahan ini mau jadi apa. Jadi itu penting. Jangan sampai dirubah-rubah lagi. Ataupun kadang-kadang pertumbuhannya pun sesuai dengan pertumbuhan kita mengkonsepnya agak berubah, tidak masalah juga. Jika kita sudah mengkonsep dari awal, ini kayak tegak berliku, jadinya kayak pohon tegak berliku, nanti prosesnya akan lebih cepat lagi. Jadi proses dan waktunya kita bisa menghemat waktu, mempercepat waktu, mempersingkat pengerjaan, dan mendapatkan pohon yang sudah hampir jadi dan nanti kita akan bawa ke pameran bonsai. Dan itu akan menjadi kebanggaan kita di saat pohon kita berprestasi di dalam lomba dan nantinya akan memiliki nilai jual yang tinggi. Nah, sahabat bonsai, itu dia mungkin sedikit ya pengalaman saya, berbagi pengalaman saya. Saya membagikan pengalaman saya dalam proses membuat bonsai. Mudah-mudahan dengan video ini teman-teman yang mungkin sudah bosan dengan bonsai semakin bersemangat lagi dan merawat bonsainya lagi. Dan juga mudah-mudahan dengan video ini bisa menghibur teman-teman, bisa memberikan pelajaran atau pengalaman saya ya di bidang bonsai. Nah, sahabat bonsai, jadi saya terima kasih lagi sekali. Saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah mensupport channel ini, dan semoga video ini tetap bermanfaat, dan sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Salam bonsai.